Untuk bangun brand itu harus ada value-nya sih yang kuat. Jadi value-nya apa sih yang dari brand ini lu jualan, lu bikin brand ini untuk apa? Karena kalau brand tidak ada value itu akan jadi logo doang. Yang valuable menurut gua itu promise brandnya apa? Misalnya kalau kayak beli Bardi, berarti promise-nya adalah lu beli barang dengan after sale service yang pastinya bagus. Oxon beli kitchenware dengan kualitas yang udah pasti di atas rata-rata dari orang gitu loh. Nah, Nakamichi misalnya, Nakamichi apa sih yang di value-nya? Nakamichi value-nya adalah dia bawa teknologi Jepang dengan kualitas Jepang tapi dengan harga yang terjangkau. Jadi setiap brand itu harus ada artinya. Kalau tidak ada artinya cuma jadi logo doang. Kalau ngobrol bareng bos, biasanya kita yang kebayang itu business owner kan ya. Tapi hari ini kita agak sedikit beda ya. Kita bakal nongkrong bareng bos dari dunia korporat yang karirnya kecil banget. Nah, selamat datang lagi di nongkrong bareng bos. Tempatnya kita ngobrol santai tapi ilmunya berat. Bareng gua Ivan. Dan hari ini bos kita adalah seorang Deputy Director dari Egogo Hub Indonesia, sebuah perusahaan raksasa di balik layar suksesnya brand-brand besar di e-commerce. Tapi bukan cuma jabatan yang bikin kita melongo. Yang bikin kita kepo sambil di foto-foto itu keren banget ya di Instagram, gaya-gayanya mantap sekali. Sangat-sangat wow lah. Langsung aja kita sapa a true corporate boss, Ko Rudy. Apa kabarnya Ko Rudy? Halo. Nah, kita langsung mulai ya. Banyak yang belum tahu nih, Egogo Hub Indonesia itu kan kayak semacam sebuah e-commerce enabler ya. Enabler ya. Enabler. Buat orang awam itu artinya apa sih kok? E-commerce enabler itu lebih ke bisnis end-to-end untuk handle brand. Contohnya satu brand mau jualan di e-commerce, kita tuh ada jasa dari jasanya dari untuk handle tokonya sendiri, Tokopedia, Shopee, TikTok dan lain-lain. Kita ada gudangnya juga, kita ada CRM untuk jawabin chat dan juga handle komplainnya. Terus fulfillment juga kita ada, karena kita ada gudangnya juga, kan ada fulfillment-nya di sana, jadi packing di kita. Terus ada juga jasa desain tokonya, terus ada live-nya juga. Jadi benar-benar dari sisi brand tinggal kasih brandnya ke kita handle. Di sisi dia orang cuma tinggal handle marketingnya aja mungkin, atau mungkin handle product development-nya, product research-nya. Jadi mereka bisa fokus ke hal yang penting untuk brandnya daripada handle operasionalnya. I see. Berarti dalam sisi end-to-end customer, end-to-end bisnis itu dari sisi marketingnya sampai juga operasional CRM. Betul, iklan juga di tempat kita juga kita yang jalanin. Jadi benar-benar tahu beres aja brandnya. Jadi, oke, gue penasaran, sorry. Gue kalau sebagai business owner, jadi yang gue lakuin, gue call Rudy kayak, bro, gue mau masukin brand gue di Egogo Hub dong, abis itu gue santai gitu. Oke, jadi gini, bukannya santai, tapi sebenarnya gini, brand owner itu sekarang masalahnya lebih ke waktu dia handle brandnya, secara operasional itu bikin energi dia tuh habis di urusan kayak komplain customer lah, terus listing barang, iklannya gimana. Karena kalau misalnya nggak ngerti iklannya mungkin boncos, tapi hasilnya nggak ada. Daripada kayak gitu, mendingan pakai kita. Di sisi iklannya kita bisa handle, strategiknya gimana, gambarnya gimana, keywords-nya gimana. Di sisi brandnya bukan santai, tapi dia harus mikirin sebenarnya produknya lebih mau gimana. Terus next produknya mungkin development-nya apa, fitur apa yang customer butuhin. Dia bisa ada waktu untuk mungkin pergi ke Cina, sourcing barang apa lagi. Karena kalau misalnya udah handle operasional, menurutku sih udah pusing dan udah nggak ada energi lagi, udah kederin lah energinya untuk handle brandnya sendiri. Mau pakai KOL siapa kan juga nggak kepikiran gara-gara aduh malah jadi mesti handle komplain customer. Nih iklannya gimana ya gitu ya? Oh nih nggak naik-naik penjualannya. Nah lebih ke situ sih. Jadi kita bantu brandnya untuk lebih bisa bisa handle brandnya dengan benar lah gitu. I see. Nah kalau misalkan Egogo itu bedanya dari brand agency lain apa sih kok? Kayak agency lain siapa tahu kan ada juga yang hal yang sama tuh. Sebenarnya gini, kalau Egogo itu bedanya adalah dari yang lain. Kalau brand lain, kalau misalnya brand enabler lain atau enabler lain lah, enabler lain tuh kuncinya sebenarnya mereka mungkin lebih ke fokusnya charge klien di angka yang tinggi dulu untuk mereka save di sisi cost-nya mereka aman. Kalau misalnya di sisi Egogo kebalik. Jadi Egogo itu
Lebih ke charge bulanannya kecil, tapi komisinya gede. Kenapa gitu? Kalau misalnya kita charge bulanannya kecil, jadi kan barrier of entry ke kitanya resikonya nggak gede bulanannya. Kalau kita jualan baru, ibarat kata kita dapat profit lah gitu loh. Jadi kita sama-sama grow bareng, daripada saya charge klien gede di awal, komisi dikecilin kan kliennya pasti bleeding, karena kan bulanannya gede sekali kan. I see. Nah jadi kita malah dibalik, jadi founder Igogo, Kobeni Tanadi itu founder Igogo, dia lebih mikirinnya gimana brandnya bisa gede bareng sama kita. Dibandingkan kita hajar orang di awal gede, tapi komisi kecil atau komisi juga sama aja mungkin, tapi kan udah handle gede di atasnya gitu loh. Berarti memang beneran itu Igogo Hub ini lebih ke arah kita mau jadi partner, bukan cuma penjualan doang. Betul. Jadi partner sih sebenarnya sih. Oh, gila. Jadi partner. Keren, sumpah. Berarti memang kalau misalkan orang-orang yang mau brandnya itu lebih besar atau mungkin nggak mau pusing urusannya, mungkin bisa coba dulu ya kontak-kontak Pak Rudi untuk masalah itu ya. Nah, sekarang jabatannya udah keren banget nih. Enggak lah. Deputy Director. Nah, tapi perjalanannya pasti nggak lurus-lurus banget kan kok atau gimana? Iya. Nah, kita mau ajak Pak Rudi untuk nostalgia sedikit lah. Kalau kita lihat dari jejak karirnya, pernah jadi agent properti di Rewat. Betul. Nah, terus pindah lagi jadi marketing mobil, marketing kemasan, sampai akhirnya itu manajer marketing suku cadangan truk. Betul. Agak beragam sih memang sih. Ini kok bisa kayak gitu kok? Kok agak mencar. Tapi kan memang garis lurusnya itu kan marketing. Tapi kok bisa mencar dari properti sampai ke truk gitu? Kalau properti waktu itu sih emang dari nyokap baru lulus, dia bilang yang penting ada kerjaan dulu. Padahal sebenarnya menurut saya sih itu buang waktu sih. Kenapa buang waktu? Soalnya saya ngerasanya di properti itu nggak ada yang ngejarin kita, padahal sebenarnya harusnya baru lulus. Yang saya pikir mungkin ya buat orang yang baru lulus juga mungkin tipsnya, kita sih sebenarnya kalau dari sisiku aku ngelihatnya kita butuh satu orang mentor atau bos kita yang udah jago sih sebenarnya untuk build kita karakternya, attitude-nya gimana. Karena kalau waktu di agency yang marketing itu yang properti jujur nggak ada yang ngejarin sih. Oh benar-benar lu dilepas gitu ya? Dilepas aja, nggak ada mentorship, nggak ada apa. Padahal sebenarnya baru lulus menurut gua yang paling penting adalah kita butuh orang yang guide kita sih. Harusnya mentornya gitu. Makanya sayang banget sih waktunya hilang sih waktu itu di sana sih. Oh. Dan di karir gue yang berikutnya juga sebenarnya nggak ada mentorship sama sekali. Jadi emang buang waktu banyak sih di sana sih. Oh. Nah begitu masuk Igogo, akhirnya baru di situ. Baru masuk Igogo dapat aksesnya kebetulan ke owner langsung, ke owner brandnya. Jadi belajar dari owner brandnya. Kok bisa langsung nyambung ke owner bro? Karena kan waktu handle brand. Mau nggak mau kan pasti ngobrol sama ownernya kan, strategiknya gimana. Jadi belajar juga dari ownernya sih. Jadi dari justru malah sebenarnya pelajaran berharganya waktu itu mulai dari Parian yang punya Bardi. Sebelum itu mungkin orang-orang pada bingung juga nih. Waktu masuk ke Igogo, Bro Rudi sebagai apa dulu sih? Aku waktu itu masuk ke Igogo sebagai junior brand manager sih. Langsung jadi, masuk ke manager? Junior brand manager. Jadi kayak udah masuk manager, cuman junior gitu loh. Jadi kayak orang yang baru mulai belajar lah gitu. Atau ya kalau sekarang sih mungkin bilangnya key account eksekutif lah ya. Karena handle brand daily task-nya gimana, kayak ganti harga, masukin stok, ganti gambar gitu loh. Aku sebagai orang awam ya, Pak. Jujur aku belum pernah masuk ke dunia corporate sama sekali. Jadi gue penasaran banget kok bisa mungkin kalau yang perspektifku, kalau misalkan orang baru pertama kali mau masuk kerja kan biasanya pertama jadi admin dulu, baru tiba-tiba naik ke misalkan jadi pegawai yang agak dipercaya, baru jadi misalkan manajer, baru misalkan brand manager dan lain-lainnya. Kok sebagai Ko Rudi dari yang misalkan terakhir kali itu berarti kan yang truk ya? Yang dari itu di sana kan marketing manager kan di sana. Langsung masuk ke junior manager. Jadi waktu masuk ke Igogo sebenarnya downgrade karir nih. Tadinya marketing manager jadi junior key account eksekutif. Kenapa gitu? Karena waktu di spare part itu dari sisi gue ngerasanya ini bakalan jadi industri yang sudah sunset gitu loh. Karena gue ngelihatnya di spare part itu nanti kan akan tergantikan dengan listrik,
dengan yang lain. Jadi gue udah ngelihat arahnya bakal ke sana gitu loh. Nggak sustain gitu loh mungkin. Jadi terus gue juga nggak suka sama bisnis yang mesti under the table, mesti ngajak orang sampai malam makan-makan. Nah, gue nggak gitu suka tuh. Jadi entertain lah orang. Ya beda-beda orang sih. Tapi waktu itu ceritanya temen gue yang dulu di Binus, namanya Wira. Nah dia tuh ngajak gue ke Igogo untuk jadi dia punya tim lah gitu loh untuk handle brand. Jadi gue masuk ke sana, masuk ke Igogo sebagai junior dulu untuk handle brandnya gimana sih operate brand. Karena gue ngeliatnya juga online kan masa depannya cerah banget tuh. Emang bener pas momennya pas banget sih. Waktu COVID juga kan ya? Kenanya nggak lama masuk kena COVID sih, ada COVID. Nah itu online-nya kan jauh tinggi banget tuh naiknya. Nah sebenarnya momennya juga pas sih. I see. Gitu sih. Oke, berarti di semua pengalaman itu pelajarannya banyak yang Rudi dapetin nih. Tapi pelajaran yang paling penting dari semua pengalaman yang tadi, dari agent property dan semuanya, memang kan mentor sebelum dapat. Tapi apa sih dari semua kerjaan Rudi itu hal yang paling penting yang memang jadi pelajaran Rudi saat itu? Sejujurnya malah dari yang agent terus jadi marketing marketing mobil, sales mobil, sales truck itu. Jadi dari agent property, sales mobil, terus packaging sampai marketing manager. Mungkin marketing manager yang ada ilmunya lah ya. Maksudnya gimana cara untuk ngobrol sama orang, deketin orang, terus kayak apalagi ya deketin orang, terus deal sama orang gimana caranya bisa ketemu sama orang yang petingginya supaya decision maker-nya lebih cepat gitu. Nah, lebih ke sana sih. Jadi justru sebenarnya yang paling banyak belajar di Gogo. Tapi belajarnya juga bukan semata-mata belajar aja, tapi belajarnya dari ownernya sebenarnya sih. Jadi dari Parian mentor, jujur mentor gua itu Parian yang punya Bardi, ownernya Bardi. Parian itu ngajarin sebenarnya gimana jadi orang yang bener gitu. Jadi karakternya mesti gimana. Contoh misalnya jam kerja Bardi itu jam 8 pagi sampai jam 1 pagi, Senin sampai Minggu. Jadi bayangin, jadi kerjanya tuh nggak ada libur sebenarnya. Cuman mereka tuh WFH. Oh, work from home. Jadi nggak ada kantor, kerjanya di work from home. Nah mereka tuh dituntut untuk kalau memang ada mau waktu sama keluarga bebas. Tapi kalau misalnya dibutuhkan sama tim langsung harus standby gitu loh. Jadi benar-benar digemblengnya sebenarnya di waktu handle Bardi sih justru. Langsung abis itu kena COVID kan. Jadi udah nggak ada alasan tuh. Sorry ya Pak, saya lagi di mall gitu. Udah nggak ada alasan karena kan emang di rumah kita. Jadi kayak secara dipaksa harus ngikutin jam kerjanya Bardi gitu loh. Walaupun work from home gitu loh. Nah terus mungkin orang-orang biasa, anak-anak muda yang biasa mungkin mental karena karena sebelumnya Bardi ini dipegang sama orang lain sebenarnya sebelum junior juga. Oh jadi sebelum gue handle dipegang sama orangnya mental. Kenapa mental? Karena Sabtu Minggu dia pingin ada work life balance gitu. Nah, jadi anak-anak Gen Z lah. Betul. Biasa. Jadi dia pengennya ada ya pacaran, pergi sama teman, ya nongkrong, nah gitu. Jadi waktu gua handle pertama kali Bardi juga gua agak kaget sih karena kan mungkin di sisi gua dulu karakter gua juga dulu masih kayak anak buah yang biasa gitu loh, kayak wah Sabtu Minggu pengennya pergi sama keluarga gitu. Padahal sebenarnya ya dari Pariannya juga bilang sih, maksudnya nggak bisa gitu. Kalau mau kerja mesti sepenuh hati gitu loh. Nah, jadi kuncinya sebenarnya pas lagi dipindah ke gua, nggak lama handle itu kan handle Bardi itu 2019 Oktober. COVID itu kan Maret 2020. Jadi ada gap kan sebenarnya. Nah, itu gua masih agak transisi, agak terbebani tuh. Karena lu harus ngikutin dari sebelumnya ikutin jam kerja mereka gitu loh. Jam 12 jam 1 pagi masih kadang-kadang meeting atau double date. Pernah meeting double date tuh sampai setengah 4 pagi kita masih ngulik nih. Ini kurang nendang nih. Butuh nambahin apa, voucher atau apa gitu loh. Lu jadi kondisinya sekarang lagi tidur nih. Tiba-tiba lu langsung ditelepon langsung suruh. Jadi istri gua tidur, anak gua baru lahir tidur. Gua masih kontekan tuh sama Parian. Bahkan sempat pernah cerita lucunya, gua dilempar bantal sama istri gua. Kenapa?
Soalnya mouse-nya berisik gitu loh. Jadi nggak bisa tidur dia. Jadi gue akhirnya mesti beli mouse yang nggak ditekan tuh tek nggak bunyi Nggak gitu bunyi. loh. Jadi yang silent gitu. Jadi emang ada cerita lucunya. Jadi emang kita kerjanya waktu itu sampai jam 3:30 pagi juga pernah gitu loh. Nah tapi balik lagi Parian sendiri ngajarin gua untuk bukan jadi bos tapi jadi leader. Kenapa jadi leader? Bedanya apa? Bos itu kan nyuruh. Ruth, lu pantengin ya nih iklannya jangan sampai ini apa? Pantengin iklan jangan sampai turun atau performanya gimana di malam. Nah di sisi dia tuh nemenin kita dalam artian dia masih ikutan ngobrol sama kita gitu loh. Bedanya bos sama leader tuh itu. Jadi kalau leader dia tetap bareng sama timnya untuk tetap berjuang gitu loh. Nah jam 8 pagi dia sudah on lagi, gue chat juga pasti udah dibales gitu loh. Gitu sih ceritanya sih. Jadi emang dia yang bangun karakter gue lah untuk jadi orang seperti sekarang, bangun brand gimana, attitude-nya gimana, mindset-nya gimana gitu sih. Dari Bardi memang lu berarti belajar mereka dari situ. Dari Parian ya, gue banyak belajar dari Parian sih. Memang berarti sebutannya itu sebenarnya bukan workaholic ya guys. Sebutannya ini adalah memang kalau misalnya lu udah passion ke sesuatu dan udah dapetin ya leader yang pas lah tanda kutipnya, lu pasti akan kerjanya itu kayak workaholic tapi bukan workaholic. Kerjanya sepenuh hati lah ngomong kasarnya gitu. Pakai hati kerjanya. Kan kalau misalnya orang nggak pakai hati ya dia cuma ngeliatnya duit. Kayak zombie lah bro. Iya bener sih kayak zombie. Kayak zombie bener. Lu 9 to 5 tinggal kayak kerja, pulang, tidur, balik lagi. Iya. Gila memang. Kalau misalkan ini kan kita juga mau ngesinggung ini ya. Korudi ini berlabuh dari Ego Go Hub di tahun 2019. Nah, apa yang Korudi lihat waktu itu di perusahaan ini? Maksudnya itu di bagian apa yang ngebuatin Korudi itu sampai memang tanda kutipnya apakah hanya leadernya tok aja kah? Dari CEO-nya itu atau memang Korudi sebelum ngeliat Ego Go Hub ini ada ngepelajarin dulu ini Ego Go Hub ini apa dulu sih, habis itu mereka Rudy baru masuk ke situ. Oh maksudnya, ya balik lagi yang pernah gue bilang, waktu gue pindah dari marketing manager spare part itu ke Igogo, gue ngelihatnya emang online kan bakalan booming. Gara-gara online gitu. itu? Ya online itu udah booming, jadi gue pindah kapal lah ngomong kasarnya gitu. Pindah kapal ke e-commerce enabler ini untuk belajar sebenarnya. Gimana sih bangun brand yang benar, ngiklannya gimana, handle tim gimana. Karena kalau misalnya mungkin orang yang nggak pernah kerja sama orang, itu tuh nggak dapet sense of mentorship yang bener. Kalau misalnya kerja sama bokap, mungkin bokap tuh treat lu kayak anaknya gitu kayak loh. Keluarga. Kayak keluarga gitu. Jadi mungkin even sebenarnya anak buahnya bokap juga bakal segen kalau marahin lu gitu loh. Karena kan lu anak owner gitu loh. Padahal sebenarnya dari kesalahan kita belajar. Betul. Tapi kalau misalnya nggak pernah salah nggak akan belajar gitu loh. Betul. Gitu sih. Jadi emang kalau gue sarannya anak yang baru lulus mendingan cari kerja. Tapi cari kerja jangan sembarangan supaya dapat mentorship itu. Jadi cari mentorship untuk nanti kita role modeling lah ke orang itu gitu loh. Jadi orang tuh mesti gimana gitu sih. Sih. Berarti memang tanda kutipnya karena memang yang si bagian truck ini agak sedikit sunset, jadinya lu mulai pindah lah ke arah Iya. Dan kenapa gue bisa betah di Gogo? Sebenarnya lebih ke ini sih, Van. Dari sisi gue tiap hari tuh belajar hal-hal baru. Dan gue ada akses untuk ke owner untuk ngobrol sama mereka karena gue suka banget ketemu owner bisnis yang di handle sama Igogo itu kan banyak tuh brand ownernya. Gue sering banget ketemu mereka untuk yang ngajak ngopi Sabtu Minggu, belajar mindsetnya mereka tuh gimana. Mereka terbuka gitu. Berarti ya? Mereka harus terbuka karena handle-nya kan brandnya gue yang handle. Kalau misalnya karena itu gue yang handle brandnya, mereka mau nggak mau harus terbuka untuk terpaksa atau terbuka untuk kasih gue ide mereka tuh jalannya gimana karena gue yang jalanin gitu loh. Oke. Di mereka kan mereka tahu beres kan sebenarnya gitu loh. I see. Jadi belajarnya banyak banget. Jadi gue lumayan ke-trigger ide-idenya tuh ke arah sana sih. Soalnya gue kiranya gini bro, soalnya biasa bos-bos yang kita tahu ya, secara tanda kutipnya yang di online itu, kalau misalkan bos udah hari Sabtu atau Minggu, mereka nggak mau diurusin lah tanda kutipnya, mereka mau sama keluarganya dan lainnya. Justru ini menarik ya bro. Kebalik dong. Justru yang gue lihat itu kalau misalkan bos-bos yang tanda kutipnya udah kayak gimana ya, bos-bos yang awam lah kita bisa bilang itu. Mereka kalau misalkan udah dari Senin sampai Jumat,
Itu udah kerjanya, udah ngurus-ngurusin dagangannya, habis itu dari Sabtu sama Minggu itu mereka udah pengen bareng keluarga. Dan ini yang gue baru kagetnya itu, Oh, karena ada bos yang kayak gitu juga, bro. kalau gua ngelihatnya malah kebalik sih. Yang kayak gitu itu anak buah. Oh. Kalau bos itu sebenarnya malah lebih ke mereka Sabtu Minggu juga kerja kok sebenarnya. Nah. Tapi kerjanya kan belum tentu kerja yang benar-benar kerja kan, bisa aja networking, bisa aja ketemu orang mana. Itu yang sebenarnya gue juga role modeling dari salah satu bos yang kita handle, Oxon, Ko Ivan. Ya dia mentorship gue juga banyak sih. Jadi dia mentorship gue untuk gimana mindset yang benar, nggak gampang nyerah. Mesti ada energi spiritnya terus-terusan ada. Nah itu banyak sih yang diajarin juga sih dari mereka. Dan mereka Sabtu Minggu malah sebenarnya mungkin malah nggak istirahat sih, nggak ada istirahatnya mereka. Kayak Parian gitu mana ada istirahat. Oke, gue penasaran juga, bro. Kalau misalkan di Egogo kan lu berarti udah megangnya dari sisi brandnya sendiri ya. Brand apa aja sih yang lu pernah pegang, bro? Brand yang kita pegang itu elektronik sih kebanyakan. Kayak Bardi Smart Home, Sorry. Nakamichi audio, bukan yang car audio, Nakamichi audio yang headphone, TWS. Terus kita ada Sennheiser, kita ada Total Fitness. Total Fitness? Total Fitness tuh alat gym gitu sih. Oh, Lokal I see. brand, itu udah 20 tahunan lebih deh. 20 tahun lebih, mungkin 22 tahun ya. Terus ada lagi Soul Electronics. Jadi banyak sih. Jadi banyak kan elektronik sih memang sih. Dan mungkin kita bisa agak singgung ke arah sedikit lebih teknis ya. Dari yang lu udah pelajarin saat lu kerja sebagai di brand yang megang elektronik itu, apa sih yang ngebuatin brand elektronik yang lu pegang ini memang bisa lebih unggul daripada yang lain, bro? Apa yang ngebuatin brand yang lu pegang ini, tanda kutipnya bisa bukan mengalahkan ya kata bahasanya ya, lebih ke arah mengunggulkan lah namanya mereka sendiri. Kalau di Gogo sebenarnya tugas gue kan lebih ke strategik. Kalau misalnya strategik gini, gue juga milih-milih klien sih. Jadi sempat mungkin banyak inquiry brand minta kita handle. Tapi mungkin dari sisi kita ngerasanya ownernya juga kadang-kadang ada yang nggak mau tahu. Jadi kita juga waktu handle brand kita ngelihat nih brandnya bakal ada potensi atau enggak. Karena balik lagi yang kayak tadi gue bilang, Igogo itu bulanannya tuh kecil. Kita kan ngandelinnya komisinya gede. Kalau misalnya kita salah pilih brand, kita bakalan losing money karena kan kita punya resource itu kan mahal kan. Nah, gimana cara lu pilih brand yang tepatnya, bro? Kalau gitu. Balik lagi waktu ngobrol sama ownernya bakal ketahuan sih visinya kemana. Kira-kira kalau memang dia mindsetnya beli ceban jual noban ya agak susah sih gitu loh. Jadi emang dari kita juga kita ngelihat ini brand tuh ada potensi atau nggak, misalnya kayak si Parian. Dia tuh ada visi untuk bikin satu brand smart home yang ekosistemnya lengkap kayak gitu loh. Kayak kalau misalnya Oxon bikin kitchen cookware atau kitchenware atau cookware, tapi dia kan mengedepankan sebenarnya kualitas barangnya gitu loh. Nah kalau misalnya di Igogo dapat brand yang cuman main harga, biasanya akan susah sih. Karena kita tuh, karena dari sisi kita beli ceban jual noban itu nggak akan sustain gitu loh. Karena akan ada satu orang yang datang lebih murah lagi, ceban akan murah-murah lagi gitu loh. Nah gitu sih sebenarnya sih. Jadi lu memang lu milih brand ownernya itu benar-benar tanda kutipnya kita milih dari leadernya satu. Kita milih sih. Terus itu dari perusahaannya sendiri memang lu pilih brandnya bisa tanda kutipnya sustain dan ada visinya. Sustainnya apa tuh maksudnya? Sustainnya dalam artian itu dia bangun value brandnya apa. Misalnya kayak Bardi tadi kan kalau misalnya Bardi dia kan berarti bikin sistem ekosistem yang lengkap dengan service yang baik. Contoh service yang baik kayak gini sih. Misalnya kayak kemarin ada contoh kasus yang beneran terjadi. Temen ada yang beli Bardi terus rusak barangnya. Terus karena dia kenal gua, ya ada orang dalam lah pasarnya lebih cepat gitu loh. Tapi yang dikerjain adalah gini, Sabtu malam dia kontak gua kalau misalnya rusak, gua bisa kontak ada orang yang orang dalam Bardi untuk bantuin gua nge-push dia lebih dulu lah gitu loh. Tapi jangan kontak gua buat Bardi ya. Ampun. Ya disclaimer dulu ya. Ini cuman contoh doang. Ya, misalnya jadi dari sana Sabtu malam dikontak, orang Bardi minggu pagi udah hubungin orangnya, dijadwalin Senin udah beres.
Jadi service-nya, value-nya Gila. jadi After service-nya gila juga. after berarti. service-nya benar-benar dibangun brandnya gitu loh. Bukan cuman asal beli 10.000 jual 20.000 gitu loh. Gitu sih. Berarti memang service-nya lu, tanda kutip berarti apakah benar yang, ini gue menyimpulkan aja ya, sustainability alias itu adalah after service yang bagus. Ada value-nya lah, brandnya ada value, bukan cuma asal jual. Jadi kayak misalnya Oxon itu misalnya jualan Presto yang sudah 15 tahun dia jual gitu loh. Value-nya tuh udah ada, itu kualitasnya nggak main-main gitu loh. Nah kayak gitu sih. Jadi orang-orang ibu-ibu tuh udah inget maksudnya, oh kalau beli Presto belinya si Oxon karena kualitas. Nah itu yang dijaga. Jadi kita tuh milih brandnya yang kayak gitu. Jadi yang ada value-nya, emang mau mainnya long run gitu loh. I see. Gitu sih. Oke, mantap bro. Nah ini bagian yang paling gokil ya bro. Nggak cuma bertahan tapi karirnya itu terus naik juga di bagian Egogo Hub ini. Nah awalnya masuk sebagai brand manager yang tadi yang udah jelasin juga. Salah satunya itu memang megang Bardi smart home tadi. Dan yang bikin berhasil brand itu memang kepemimpinan lu untuk memegang brandnya itu menjadi ternama tanda kutipnya kan ya. Nah ada nggak sih triknya yang bisa kita kulik gitu? Teknisnya gimana bro? Atau nggak usah mungkin semuanya, mungkin ada rahasia yang mungkin sebagai business owner di luar sana yang memang mungkin tanda kutipnya pengenlah brandnya agak maju sedikit. Apa sih teknisnya bro yang lo bisa kasih tahu? Kalau misalnya teknis, sebenarnya kalau dari sisi yang udah gue pelajarin selama di Gogo, untuk bangun brand itu harus ada value-nya sih yang kuat. Yang tadi value. Value-nya sih. Jadi value-nya apa sih yang dari brand ini lu jualan, lu bikin brand ini untuk apa? Karena kalau brand tidak ada value itu kan jadi logo doang. Nah, value-nya itu apakah ada kriterianya, bro? Kan orang bisa bilang aja, contoh, Samsung ini very valuable, atau misalkan baju gua very valuable. Nah, kata valuable kan bisa dilempar ke banyak macam ya, bro. Apa sih yang menjadi kategori valuable di perspektif lu, bro? Yang valuable menurut gua itu promise brandnya apa? Misalnya kalau kayak beli Bardi, berarti promise-nya adalah lu beli barang dengan after sale service yang pastinya bagus. Oxon beli kitchenware dengan kualitas yang udah pasti di atas rata-rata dari orang gitu loh. Nah, Nakamichi misalnya, Nakamichi apa sih yang di value-nya? Nakamichi value-nya adalah dia bawa teknologi Jepang dengan kualitas Jepang tapi dengan harga yang terjangkau. Jadi setiap brand itu harus ada artinya. Kalau tidak ada artinya cuma jadi logo doang. Gitu sih. Nah kalau teknisnya lagi, balik lagi sih. Teknis sebenarnya lebih ke keywords dari produknya harus gimana, gambarnya harus gimana, deskripsinya gimana. Itu sih sebenarnya terlalu panjang sih kalau dijelasin. Jadi tapi kurang lebih harusnya begitu. Terus kalau lebih teknikalnya lagi, cara ngiklannya juga agak complicated sih untuk jelasin di sini sih. Tapi ada trik-triknya lah. Ada trik-trik tertentu lah ya. Kalau misalkan memang mau tahu lebih lanjut, bisa aja nanti langsung ke Egogo Hub. Siap. Korodi. Tapi produknya dulu yang mesti harus oke ya. Jadi maksudnya kalau produknya tidak oke, itu cuma bakal nanti ke filter sendiri. Cuman memarketingkan barang yang jelek gitu loh. Ngerti kan jadinya. Jadi produknya mesti oke dulu. Kalau produknya tidak oke, jangan harap sebenarnya di marketingin. Percuma soalnya marketing itu kalau misalnya produknya jelek di marketing percuma lah. Berarti harus produknya market fit dulu ya bro, tanda kutip ya? Betul. I see. Oke. Nah, kalau misalkan pastinya dari semua kelebihan Korudi ini yang dari udah ngurusin banyak brand dan lain-lainnya, kita mau masuk sedikit ke personal life-nya sedikit aja. Karena pasti orang butuh relate nih. Di balik bos korporat Korudi ini, siapa sih Korudi? Nah, pastinya Korudi juga punya peran keluarga. Korudi punya sekarang congrats untuk bayinya yang sudah juga berapa tahun bro? 25 tahun. 25 tahun. Nah, apakah dari punya keluarga sendiri itu bisa membangun Korudi menjadi suatu tanda kutip suatu bos yang memang lebih giat kerjanya, atau apakah itu mengubah dari sisi perspektifnya Korudi? Sebenarnya kalau bilang keluarga
Ya, thank you juga support dari istri sebenarnya yang kayak tadi gue udah bilang, waktu handle Bardi itu mungkin 2 tahun awal anak lahir, itu kan pas COVID anak lahir. Jadi pas handle Bardi itu mungkin sebenarnya sosok suaminya agak hilang. Karena kan kerjanya lumayan gila ya, jam 8 sampai jam 1 itu sebenarnya lumayan kesita waktunya banyak di sana. Ya kalau nggak ada support istri sebenarnya nggak bakal sampai sini sih gitu sih. Berarti memang gara-gara support istri dari bagian Betul. Karena kan dia fokus ke ngurusin anaknya, aku fokus untuk bangun karir dulu karena kan waktu itu masih bener-bener junior gitu sih. oh gila. Dan karena lu udah punya anak, apakah lu jadi makin giat untuk kerjanya, bro? Sebenarnya anak iya, tapi sebenarnya drive-nya lebih ke diri sendiri untuk maju sih. Karena kalau misalnya drive-nya dari orang mungkin akan luntur juga ya. Harus dari diri sendiri dulu sih. Dari diri sendiri gimana? Dari sendiri, maksudnya diri sendiri pingin maju untuk maju gitu loh. Ya keluarga pasti salah satu alasan lah, tapi balik lagi keluarga alasan yang kuat iya, tapi dari diri sendiri kalau misalnya nggak mau maju juga nggak akan maju gitu. Jadi dari sendirinya harus mau maju juga kan. Ini perspektif yang baru sih jujur aja, bro. Kadang-kadang orang kan bergantung sama keluarga, bikin bahagia keluarga, tapi harus dari diri sendirinya juga harus bisa ini dulu sih, harus bisa mau maju juga, kalau nggak akan bisa gitu loh. I see. Soalnya kalau misalkan dari sisi yang gue dengar di umum itu rata-ratanya kalau misalnya mereka udah punya anak itu pasti mereka akan lebih giat untuk anaknya, just for my kids tanda kutipnya. Tapi dari perspektif lu yang uniknya, gue baru lihat dari perspektif lu ya, gue belum pernah dengar dari orang lain. Harus dari diri lu sendiri baru bisa untuk keluarga lu. Iya diri sendiri mesti mau maju dulu, baru keluarga tetap pasti salah satu alasan lah. Kalau nggak kita kerja buat apaan gitu kan. Salah satu mentor gue sebenarnya bahkan pernah ngomong, salah satu mentor gue ngomong gini sih sebenarnya. Kamu kan kerja buat keluarga gitu kan. Kalau misalnya kamu kerja kan buat keluarga, kalau misalnya males-malesan ya buat apa juga kerja gitu kan. Ya, tapi balik lagi kalau diri sendirinya kan pasti banyak juga lah orang yang punya anak tapi masih males-malesan kok gitu loh. Ya, benar. Jadi kan kalau diri sendirinya nggak mau maju ya percuma gitu loh. Berarti memang harus tanda kutip ada dua pilar tersebut. Iyalah, tetap mesti saling inilah, saling support lah ya. I see. Menarik. Nah, setelah tahu perjalanannya, sekarang kita mau todong ilmunya nih. Mumpung lagi nongkrong bareng bos branding. Nah, apa sih yang bikin Ko Rudi itu benar-benar tertarik dunia branding pada awalnya itu? Kok bisa dari yang memang cuman pengen tahu benar-benar invested banget, pengen tahu lebih ke arah branding? Sebenarnya ini juga nggak benar-benar waktu itu pengen belajar gimana, tapi waktu itu emang handle Bardi banyak dapat exposure, handle brand tuh gimana sih. Jadi waktu itu mungkin gara-gara ada hasilnya kali ya, jadi suka gitu loh. Jadi waktu itu emang megang Bardi dari nol, terus kita sampai sekarang bisa jadi brand smart home nomor 1, jadi kan ada achievement-nya gitu loh. Pas ada achievement di sana tuh jadi kayak ada motivasi, belajar lebih, kayak gitu sih sebenarnya sih. Gara-gara memang dari achievement lu dapetin itu akhirnya betul. Jadi kayak ngedalemin. Sebelumnya sebelumnya waktu lu di dunia marketing itu di dunia yang sebelumnya dari Egogo ya. Berarti lu memang belum mendapat motivasi sama sekali untuk sebenarnya nggak ada. Dan bener-bener akhirnya waktu lu udah di Egogo itu baru lu dapetin cicipan lah tanda kutipnya branding, lu baru tanda kutipnya mau nge-expand pemikiran lu untuk di branding karena achievement tersebut. Iya, karena manusia kalau misalnya nggak ada sesuatu yang di-achieve, dia tentu ya udah diem aja gitu. Mungkin kalau di sisi gue bukannya gue malas-malesan ya dulu, mungkin lebih ke nggak tahu mau ngapain sih sebenarnya gitu loh di hidup ini gitu loh. Nah begitu pas lagi sampai di tahap yang Bardi itu, dapat mentor yang bener, dibangun di sana gitu loh. Jadi benar-benar kalau dari sisi gue, mentorship itu yang paling penting gitu loh. Karena role modeling ke sana kan gitu loh. I see. Waktu yang bedain gue dari yang dulu sama yang sekarang cuman di mentornya kan sebenarnya. Hanya di mentornya doang. Di mentornya aja sebenarnya. Iya. Waktu mentornya datang, dia rubah mindset. Mindsetnya berubah. Dari sana mindset berubah jadi belajar gitu loh. Even sekarang kan di posisi sekarang aku juga kadang-kadang masih ke tempat orang untuk belajar. Misalnya 2 minggu lalu ada ke tempat Greg, bosnya Mesmo Group. Terus kemarin ada sempat ketemu Hadi yang punya Brighty. Jadi ya kita belajar terus gitu loh. Jadi tapi kan belajar mesti ada motivasinya. Gitu kan. Kalau nggak ada hasilnya, nah biasanya orang tend to
ya udah males deh cari yang lain gitu sih sebenarnya. Tapi lu termasuk salah satu yang kuat sih bro menurut gue, karena berarti kan patokan lu itu adalah mentorship. Tapi dari semua pekerjaan lu sebelumnya itu justru lu nggak mau menyerah, tanda kutipnya. Lu tetap mencari sampai akhirnya ketemu yang pas. Iya. Tapi kan emang ya itu balik lagi orang momennya beda-beda lah ya. Mungkin Ivan yang sekarang sama Ivan yang nanti udah tua mungkin akan melihat hal yang berbeda gitu. Oh, maksudnya tadinya gue begini, maksudnya kayak gue lah. Maksudnya tadinya udah bertahun-tahun kerja nggak ada mentorship, ya jadinya apa gitu, nggak jadi apa-apa juga gitu. Gitu sih. Gila. Ini benar-benar inspirational ya, tanda kutip ya. Karena nggak semua bisa di posisi yang memang sekarang itu di the best of themselves, tanda kutipnya. Nah, ini salah satu buktinya nih untuk teman-teman di rumah yang nongkrong bareng bos. Semua perjalanan pasti ada waktunya. Sampai ketemu kayak Bro Rudy sendiri. Akhirnya dari semua pekerjaan itu tuh habisin berapa tahun bro? 3 pekerjaan itu? Kerja itu sebelumnya 5 tahun kali ya. 5 tahunan? 5 tahun iya. 5 tahunin abisin akhirnya baru ketemu yang pas nih. Iya 5 tahun nggak tahu mau ngapain soalnya. Nah sampai 5 tahun akhirnya ketemu ego dan lu bisa berkembang. Jadi untuk untuk teman-teman yang di rumah jangan berkecil hati, karena Rudy pun butuh 5 tahun loh sampai bisa ketemu orang yang pas di posisi yang pas dan juga dapetin pekerjaan yang memang dia sukai. Nah, dari semua pengalaman yang dihandle banyak brand itu, ini mobil Porsche lagi, sabar, cut sebentar. Lanjut aja anak ketika. Oh oke. Nongkrong bareng bos. Oke, dari sini dia. Tadi kan gue udah ngesimpulkan ya guys, untuk Rudy dari 5 tahun akhirnya bisa sampai sekarang. Mungkin Rudy bisa sebutin atau bisa kasih beberapa kata ke teman-teman yang memang sekarang itu lagi di posisi yang kayak Rudy dulu, yang lagi nyari pekerjaan yang memang nggak pas, kayak zombie akhirnya kan ya, 9 to 5 dari Senin sampai Jumat. Apa yang Rudy bisa sebutin sih bareng ke teman-teman nongkrong? Kalau dari saya atau kalau dari gua sih sebenarnya dari sisi kita mesti tahu dulu kita mau jadi apa, itu satu dulu. Karena mesti tahu ujungnya dulu mau jadi apa gitu. Karena waktu gue masuk Gigogo, gue udah jelas gue mau belajar gimana cara bangun brand. Makanya arahnya bakal ke sana gitu kan. Jadi kita sendiri itu hidup kita tuh kaptennya tuh kita gitu loh. Kalau kita mau jadi apa, bakal jadi ke arahnya bakal ke sana gitu. Jadi Believe it first lah ya. Betul. Jadi nanti di perjalanan tuh akan ketemu kok orang yang mau bantu kita, karena sebenarnya manusia tuh makhluk yang sosial. Jadi akan banyak orang yang datang untuk bantu kita sebenarnya gitu loh. Tapi asalkan kitanya mau seek ke arah sana gitu loh. Kita nyari ke arah sana untuk nyari bantuannya kemana gitu loh. Misalnya kayak contoh sekarang gue belajar juga dari orang-orang yang balik lagi Ko Andrew ada bikin satu komunitas BBKA. Di mana owner bisnis yang sebenarnya mungkin kalau nggak ada platform ini, thank you juga buat Ko Andrew, nggak bakal bisa ketemu nih sama orang-orang yang hebat-hebat nih gitu loh, kayak si Greg, si Hadi, Mas Heri Cleaner gitu loh. Jadi agak nggak mungkin sih untuk ketemu sih, nggak akan mau ketemu juga. Nah balik lagi ya itu sih, bakal banyak orang yang bantu di perjalanan kita asalkan kita mau arahnya udah tahu kemana gitu loh. Lu udah punya tujuan gitu dulu sih. akhirnya. Harus punya tujuan akhirnya kemana dulu sih. Okay. Start dari ujungnya apa, terus baru backtrack aja mau arahnya kemana gitu. Oh menarik, gila. Ini obrolan hari ini benar-benar ngebuatin wawasan ya. Ternyata jalan karir di dunia corporate itu benar-benar bukan cuman bahagianya doang dapat duitnya di akhirnya, tapi juga sengsara yang di belakang-belakangnya lo mencari sampai 5 tahun itu akhirnya ketemu, it takes time juga. Ya, sengsara, bukan sengsara lagi, maksudnya nggak semua orang mau kerja jam 8 sampai jam 1 pagi gitu kan. Senin sampai Minggu itu nggak ada libur. Jadi ya dilihat orang enak, tapi gue sendiri juga waktu itu agak nangis juga gitu loh. Kok hidupnya gini banget gitu. Maksudnya kerjanya kok sampai segininya sih gitu. Karena kan waktu awal-awal nggak ketemu fun-nya kerjain ini gitu kan. Kita belum lihat hasilnya gitu loh. Tapi kan di berondong sama si Parian, ya harus kerja tuh jangan setengah-setengah gitu loh, sepenuh hati gitu, pakai hati, nanti akan ada hasilnya. Nggak semua orang mau, karena kan balik lagi yang junior gue waktu itu kan nggak mau kerjain kan gitu loh. Tapi kalau misalnya gue juga nggak mau, nggak jadi apa-apa juga. Sekarang. Iya gitu loh, balik lagi orang sih mesti coba dulu, jangan cepet nyerah dulu sih sebenarnya.
Jangan mau enaknya doang gitu loh. Menarik. Sampai pada akhirnya lu bisa di posisi ini juga di tanda kutipnya memang bukan jodoh ya tanda kutipnya. Memang kayak posisi yang mentornya pas dan juga posisi lu yang memang akhirnya mencari dan dapat itu bukan juga kebetulan kan tanda kutipnya bro. Iya balik lagi ke mindsetnya lagi sih Van. Maksudnya tambahan lagi kalau dari gua, maksudnya gini. Banyak banget orang yang bilang, Ruth lu tuh owner Igogo ya, lu punya saham di Igogo ya, karena gue tuh memposisikan mindset gue itu sebagai owner gitu loh. Kenapa gue bisa naik dari bawah cepet banget dalam 5 tahun bisa jadi sekarang? Karena gue tuh memposisikan diri gue sebagai owner. Kalau gue jadi owner Igogo, gue bakal gimana? Kalau gue jadi owner Bardi, gue bakal gimana? Jadi gue jadi, maksudnya gue jadi owner Oxon, gue bakal gimana? Maksudnya contoh gimananya itu, gue pakai budgetnya wise gitu loh. Ini kayak duit gue sendiri, ini kayak perusahaan gue sendiri, apa yang mesti gue lakuin. Mungkin sampai malam gue mesti mikirin, oh ini mesti campaign apa lagi ya, oh mesti pakai KOL siapa lagi ya, oh mesti marketingnya gimana ya, oh mesti ngobrol ketemu siapa lagi untuk upgrade diri gue. Kalau mindset lu mindset karyawan, jam 9 ke jam 5 pulang, udah shutdown lu punya laptop dan gak mikirin lagi, gak bakal jadi apa-apa. Gue jamin. Kenapa ya, apa yang bedain gue sama orang lain, gue karyawan tapi mindset gue owner. Ya itu dia bro. Itu. Gak semua orang mau kayak gitu. Gak semua orang mau kayak gitu. Dan juga tanda kutipnya yang lu bilang tadi, gak semua orang punya ke arah situ. Betul. Itu ya balik lagi lah, itu perjalanan hidup orang masing-masing. Kita tuh beda-beda lah perjalanan hidupnya. Maksudnya ketemu orang siapa, ngambil pengalaman dari siapa. Gue juga kalau mau ditanya siapa yang ngajarin gue juga nggak tahu karena gue terlalu banyak mentor yang bentuk gue sampai jadi begini gitu. Mentor-mentor yang hebat yang sampai lu bisa jadi Korudi. Jadi nggak bisa sih kalau dibilang benar-benar siapa gitu juga nggak bisa. Karena banyak banget orang yang ngajarin gue gitu. Pada akhirnya juga lu bisa di posisi ini gara-gara berkat mentor lu juga pada akhirnya. Dan memang mentornya bukan cuma satu tapi memang beberapa mentor. Betul. Dan juga mungkin tadi ada beberapa disclaimer ya, maksudnya kita ini juga ketemunya dari grup BBKA. Jadi thanks juga untuk Ko Andrew bisa ngebuatin komunitas yang hebat banget sampai kita bisa, gue nggak nyangka gue bisa ketemu Korudi seorang deputy brand ya, tanda kutip ya. Ya, deputy director. Deputy director yang gue nggak nyangka gue bisa juga ngobrol sama Korudi. Enggak, gue cuman orang biasa loh. Tapi bener-bener thank you banget untuk Ko Andrew yang udah ngebuatin grup ini, dan juga kita nggak tahu ya nanti ke depannya mungkin yang orang-orang yang join, mungkin orang-orang yang mungkin jadi marketing Ko Andrew. Tapi kalau misalkan orang-orang yang memang mempunyai bisnis atau mempunyai apapun itu yang tanda kutip yang nggak punya jalan, mungkin bisa aja join BBKA untuk siapa tahu bisa ngobrol-ngobrol bareng Korudi atau bareng-bareng orang-orang kita yang bisa ngepasang mindset supaya lu dapet tujuan tertentu. Ya. Itu sih. Nah, obrolannya hari ini gila, benar-benar bagus banget Korudi. Thank you banget udah ngebuatin ini perjalanan dari yang 5 tahun inti sengsara akhirnya sekarang bisa jadi seorang deputy director yang memang mempunyai jabatannya udah sangat tinggi ya tanda kutipnya. Dan juga lu mempunyai wawasan-wawasan yang siapa tahu bisa menginspirasi orang lain yang membutuhkan jalannya mereka juga, lu bisa ngebuatin jalan untuk mereka. Korudi, thank you so much atas waktunya. Terakhir aku ada kalau misalnya ada brand owner yang mungkin dengerin podcast ini yang untuk tertarik pakai jasa Igogo, mungkin harus kontak kemana? Bisa kontak ke IG-nya Igogo Hub langsung atau website kita igogohub.com. Atau langsung ke Korudi? Kalau IG aku sendiri Hey Rudifu. HEY Rudifu RUDYFU. Oke. Nah, kalau misalkan kalian tertarik langsung aja kontak, jangan sampai brand lo ketinggalan di era digital ini. Nah, sekali lagi thank you so much Korudi. Sama-sama Ivan. Dan buat kalian jangan lupa untuk follow Nongkrong Bareng Bos juga, karena kita akan selalu kembali dengan cerita bos-bos yang bisa menginspirasikan kalian semua. Sampai di sini aja. Namaku Ivan. Salam ngobrol bareng bos. Thank you so much. Thank you.